Selamat datang. Setiap hari, kita bepergian di jalan, jarang memikirkan rekayasa di bawah roda kita. Jalan lebih dari sekadar permukaan hitam atau abu-abu. Mereka adalah struktur kompleks yang menopang kehidupan kita sehari-hari. Kualitas perkerasan memengaruhi keselamatan, kenyamanan, dan seberapa efisien kita memindan orang dan barang. Bayangkan jika jalan dibangun dengan buruk, perjalanan akan lambat, berbahaya, dan perdagangan akan menderita. Memahami jenis perkerasan bukan hanya untuk insinyur, itu memengaruhi setiap orang yang bergantung pada transportasi. Pilihan perkerasan memengaruhi biaya konstruksi, pemeliharaan, dan umur panjang jalan. Hari ini, kita akan menjelajahi 3 jenis utama, perkerasan kaku, lentur, dan komposit. Masing-masing memiliki kekuatan, bahan, dan kegunaan yang unik, dipilih untuk kebutuhan lalu lintas dan lingkungan tertentu. Dengan memahami ini, kita dapat lebih menghargai ilmu pengetahuan dan perencanaan di balik setiap jalan. Mari kita mulai dengan kategori utama pertama, perkerasan kaku. Perkerasan kaku dikenal karena kekuatan dan daya tahannya. Dibangun terutama dari beton semen Portland. Kekakuannya memungkinkan untuk menyebarkan beban kendaraan berat di area yang luas, menjadikannya ideal untuk jalan raya dan bandara. Ada 2 jenis utama, perkerasan beton polos bersambung, JPCP, dan perkerasan beton bertulang bersambung, JRCP. JPCP menggunakan pelat tanpa tulangan dengan sambungan untuk mengontrol retakan, sementara JRCP menambahkan tulangan baja untuk pelat yang lebih panjang dan sambungan yang lebih sedikit. JRCP lebih mahal, tetapi dapat menawarkan pengendaraan yang lebih mulus dan perawatan yang lebih sedikit. Kedua jenis ini dapat bertahan lebih dari 30 tahun dengan perawatan yang tepat. Warnanya yang terang meningkatkan visibilitas di malam hari dan memantulkan panas. Perkerasan kaku adalah investasi jangka panjang, menyediakan fondasi kokoh untuk transportasi modern. Sekarang, kita lihat tanggungan industri Amstegtan. Perkerasan kaku bukan hanya lempengan beton, ini adalah sistem berlapis. Di bagian atas adalah lempengan beton, lapisan penahan beban utama, terbuat dari campuran semen, air, dan agregat yang tepat. Ketebalannya tergantung pada perkiraan lalu lintas dan berat kendaraan. Di bawah lempengan adalah lapis pondasi atau lapis pondasi bawah, biasanya batu pecah atau kerikil, yang menopang lempengan dan membantu mengalirkan air. Lapisan ini juga mencegah tanah bergerak ke atas dan merusak perkerasan. Di bagian bawah adalah tanah dasar, fondasi tanah alami yang dipadatkan. Kekuatan tanah dasar sangat penting. Tanah yang lemah berarti lapisan atas yang lebih tebal diperlukan. Setiap lapisan bekerja sama untuk menjaga jalan tetap mulus, aman, dan tahan lama. Sekarang, mari kita beralih ke perkerasan lentur. Perkerasan lentur, atau jalan aspal, dirancang untuk melentur dan meredam beban melalui beberapa lapisan. Lapisan permukaan adalah campuran agregat dan bitumen, memberikan jalan tampilan hitam yang familiar. Tidak seperti perkerasan kaku, kekuatan berasal dari semua lapisan yang bekerja sama, bukan hanya bagian atas. Perkerasan lentur umum untuk jalan perumahan dan jalan raya pedesaan, karena keserbagunaan dan konstruksinya yang lebih cepat. Bagian yang rusak dapat dengan cepat diperbaiki dengan lapisan aspal baru. Namun, mereka lebih sensitif terhadap air dan perubahan suhu, yang dapat menyebabkan alur atau retakan. Desain harus mempertimbangkan iklim, lalu lintas, dan tanah untuk memastikan kinerja. Perkerasan lentur bersifat dinamis, beradaptasi dengan beban dan kondisi. Mari kita uraikan peran setiap lapisan. Kekuatan perkerasan lentur berasal dari struktur lapisannya. Lapisan permukaan menyediakan pengendaraan yang mulus, tahan selip, dan melindungi lapisan bawah dari air. Di bawahnya adalah lapis pondasi, mendistribusikan beban dan mencegah deformasi. Lapis pondasi bawah menambahkan distribusi beban lebih lanjut, dan memisahkan lapis pondasi dari tanah dasar, membantu drainase. Bahan menjadi lebih murah dan berkualitas lebih rendah dengan kedalaman. Menghemat biaya. Di bagian bawah, tanah dasar, tanah yang dipadatkan, harus menopang semua beban di atasnya. Jika tanah dasar lemah, lapisan atas harus lebih tebal. Setiap lapisan penting untuk daya tahan dan kinerja. Keberhasilan sistem tergantung pada integritas setiap lapisan. Sekarang, mari kita jelajahi perkerasan komposit. Perkerasan komposit menggabungkan bahan kaku dan lentur untuk kinerja optimal. Biasanya, lapisan aspal ditempatkan di atas lempengan beton.
Pendekatan ini sering digunakan untuk merehabilitasi jalan beton yang menua tanpa penggantian penuh. Dasar beton memberikan kekuatan, sementara lapisan aspal menawarkan pengendaraan yang mulus, tenang, dan menutup retakan. Kombinasi ini mengurangi alur dalam dan meningkatkan kenyamanan. Lapisan aspal juga melindungi beton dari air, memperpanjang umur jalan. Perkerasan komposit membutuhkan lebih sedikit perawatan seiring waktu. Mereka adalah cara yang cerdas dan berkelanjutan untuk memaksimalkan infrastruktur yang ada. Sekarang, mari kita lihat bagaimana insinyur memilih perkerasan yang tepat. Kita telah menjelajahi perkerasan kaku, lentur, dan komposit, masing-masing dengan kekuatan unik. Perkerasan kaku menawarkan daya tahan dan kekuatan untuk lalu lintas padat. Perkerasan lentur memberikan kemampuan beradaptasi dan perbaikan cepat untuk jalan yang beragam. Perkerasan komposit memadukan keduanya, memperpanjang umur jalan lama secara efisien. Tidak ada solusi yang cocok untuk semua. Pilihan terbaik tergantung pada lalu lintas, tanah, iklim, anggaran, dan kebutuhan pemeliharaan. Insinyur mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk memastikan jalan yang aman, hemat biaya, dan berkelanjutan. Perkerasan yang tepat mendukung pertumbuhan ekonomi dan keselamatan publik. Jalan yang dibangun dengan baik menghubungkan komunitas dan mendorong kemajuan. Tanah di bawah kita membentuk masa depan kita. Setiap jalan adalah bukti rekayasa yang cermat.